Pasar Johar merupakan salah satu pasar tradisional bersejarah di kota Semarang. Pasar ini menjadi pusat perdagangan utama bagi masyarakat lokal dan pengunjung dari luar kota. Beragam kebutuhan seperti bahan pokok, pakaian, dan peralatan rumah tangga tersedia di pasar ini. Selain itu, Pasar Johar juga dikenal dengan arsitekturnya yang unik dan khas. Fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan telah menjadikannya ikon perekonomian di kota Semarang. Pasar Johar termasuk dalam aglomerasi ekonomi karena merupakan pusat perdagangan yang mengumpulkan berbagai aktivitas ekonomi di satu lokasi strategis di kota Semarang. Konsentrasi aktivitas ekonomi ini menciptakan efisiensi baik dalam distribusi barang maupun dalam interaksi antara penjual dan pembeli, sehingga menghasilkan manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat. Pasar Johar termasuk dalam aglomerasi ekonomi buatan dikarenakan terbentuk melalui perencanaan dan pembangunan oleh manusia, seperti penyediaan infrastruktur pasar dan pengelolaan kawasan perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara terorganisir. Menarik sekali. Jadi pengen tahu kelanjutannya deh. Nah, kalian pengen tahu juga kan nih kelanjutannya? Pasti mau banget dong. Maka dari itu, simak video dari kelompok kita ini ya, supaya kalian tahu nih bagaimana kondisi aglomerasi buatan di Pasar Johar secara langsung melalui para pedagang-pedagang yang berada di dalam Pasar Johar tersebut. halo semuanya, kita dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama nih mengenai Pasar Johar. Sebelumnya ada yang udah tahu belum tentang Pasar Johar? Kenalin, aku Zahra Desti Ardita dari nomor 36. Kenalin, nama aku Davina Astiani Putri dari nomor absen 8. Aku Yasmin Alfia Maulida dari nomor absen 35. Saya Erni Permitasari dari nomor absen 10. Saya Zeldi Fernanda dari nomor absen 27. Saya Arifia Setia Kurniawan nomor absen 4. Simak video berikutnya ya. Sebelum itu, kita lihat dahulu nih kawasan-kawasan yang berada di Pasar Johar supaya kalian tahu dan tidak tersesat pada saat berkunjung ke Pasar Johar. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita simak videonya supaya kalian bisa mendengar jawaban dari para beberapa pedagang yang kita tanyakan. Bagian pertama yang kita kunjungi yaitu pada bagian selatan. Tanpa pikir panjang, salah satu dari kelompok kami tertuju pada salah satu pedagang. Kira-kira mereka ngobrolin apa aja ya? Ya Pak, namanya siapa Pak? Pak Beli. Kalau boleh tahu Pak Beli udah berapa lama ada di sini Pak? 3 tahun. 3 tahun, berarti dari tahun 2021 ya Pak? Oh ya, sama untuk ada nggak sih masyarakat yang beli di sini tuh masyarakat mana aja Pak kira-kira? Kebanyakan dari luar kota. Kalau hari-hari besar dari Minggu, hari Sabtu dari luar kota. Kalau misalnya tuh ada contoh orang yang dari kota mana aja? Dari Jakarta ada, dari Surabaya ada, dari Bandung ada, dari Jogja, Solo juga ada. Terus kalau di pasar itu ada nggak sih Pak paguyuban pegawai atau pedagang di sini atau Ada, ya, ini jual selatan. Jual selatan ada peguyubannya jual selatan. Yang sudah jual tengah ada peguyuban jual tengah. Ini sudah diikuti grup jual selatan. ada juga Iya, jadi kalau saya melakukan kegiatan apa-apa di pasar ini, tahu. makasih ya Pak. Iya, iya. Apakah kalian mendengarkan apa yang mereka bicarakan?
masih di dalam bagian yang sama nih di selatan. Namun kita berpindah ke gedung bagian tengah untuk mewawancarai pengelola bagian tersebut. Sebelumnya ibunya dengan siapa? Boleh kenalan gak ya? Saya Ibu Mirat Tania. Oh iya, salam kenal ya Ibu. Salaman, tanganku kotor Mbak. Ini Mbak Bu ini. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tanya nih Bu, apakah para pedagang atau pekerja di sini tuh punya grup media sosial gitu Bu untuk saling berkomunikasi seperti itu? Ada, kita ada. Kan kita ada 2 lantai nih. Iya. Lantai 3 itu khusus batik, craft, sama fashion. Lantai 4 khusus kuliner. Jadi masing-masing lantai itu punya grup sendiri. Terus ada satu grup utama. Itu gabungan dari lantai 3 dan lantai 4. Jadi semua informasi juga akan diinfokan di grup tersebut, di grup utama dan di grup masing-masing lantai. Oh baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kegiatan sosial gitu Bu yang terjadwal untuk para pedagang? Kayak contohnya aja kayak pengajian atau persekutuan doa atau kegiatan sosial gitu Bu? Kalau pengajian ada, kami ada pengajian setiap hari Jumat. Di situ kami juga ada istilahnya kencereng ya. Iya. Nah itu nanti kalau sudah ngumpul banyak itu akan disalurkan ke panti asuhan atau anak yatim. Terus adakah kayak kegiatan tahunan juga tapi yang berkaitan dengan kearifan lokal seperti kayak selamatan atau kayak bersih-bersih gitu Bu? Ada. Kalau kita bersih-bersih berkala, ya kan? Jadi nanti kita jadwal kayak seperti ini kita bersih-bersih tempat dan maintenance alat karena kita kan untuk pelatihan pelajar. Iya. Juga untuk umum satu itu. Terus rapat tahunan ada, bulanan juga ada. Jadi kita tiap bulan itu berkumpul, terus setiap akhir tahun atau mungkin pas hari raya kita doa bersama, sekalian kita planning ke depannya mau gimana nih. Untuk kayak kegiatan yang kayak rekreasi gitu Bu, kayak misalnya piknik atau yang lainnya gitu mungkin? Oh ada, kita sering gitu. Baik, kita kan juga nggak melulu cari uang terus ya Mbak, kita kan juga perlu hiburan. Makanya kita juga secara berkala juga ya, atas kesepakatan bersama kita pasti akan rekreasi. Untuk Kemarin baru aja pulang dari Kopeng, nginep semalam kita. kalau boleh tahu beberapa tahun lalu kan sempat ada COVID-19 juga nih Bu. Apakah ada kesulitan gitu setelah COVID-19 itu Bu dalam tingkat penjualan ataupun yang lainnya seperti tingkat cara promosi dan sebagainya Bu? Kalau ya memang untuk COVID kita memang sedikit banyak terdampak ya. Tapi kan saat COVID itu kan kita menggunakan medsos untuk penjualan. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya. Walaupun mungkin tidak semuanya ya. Iya. Tapi rata-rata kita menggunakan medsos. Baik. Ada nggak sih Bu kayak hari-hari tertentu nih di mana tuh pengunjungnya tuh datangnya jauh lebih banyak gitu Bu dari hari-hari biasanya gitu Bu? Ada kalau pas ada kunjungan dari luar kota. Karena alhamdulillah untuk Johar Selatan baru ini khususnya lantai 3 dan 4 itu satu-satunya pasar yang menyediakan pelatihan di Indonesia loh. Jadi ini jadi percontohan. Banyak yang dari luar kota datang itu menawarkan kerjasama itu juga ada gitu. Jadi oke, nggak masalah. Itu bisa jadi nilai plus juga untuk pasar sini ya Bu? Iya, Johar Selatan. Setelah ini kan pasar Johar ini kan sempat ada renovasi juga kan Bu? Apakah itu kayak mempengaruhi tradisi atau kebiasaan yang sebelumnya ada di pasar Johar yang lama atau bahkan mungkin jadi lebih bagus gitu Bu untuk tradisinya? Kalau untuk bangunan jelas lebih bagus. Kalau untuk pengunjung tidak seramai dulu. Jadi memang ada penurunan yang lumayan signifikan. Kalau dulu kan namanya pasar tradisional itu kan rame ya. Tapi rata-rata kalau pasar sudah dibangun memang seperti ini. Entah kenapa itu juga jadi PR kita bersama untuk meramaikan pasar. Makanya temennya diajak sini. Siap sering. Sini tempatnya udah bagus loh. Bersih.
dibandingkan sama yang dulu. Iya, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, ada nggak sih respon masyarakat tuh? Sekarang kan pasar Joharnya juga udah lebih bagus, lebih bersih, lebih nyaman. Ada nggak sih kayak respon masyarakat gitu Bu? Responnya gimana? Mengenai pasar Johar ini kayak misalnya kayak jadi lebih lebih bangga juga atau kayak gimana Oh gitu? iya, mereka senang dan mereka kaget. Loh, sekarang bersih ya, bagus ya, enak ya buat jalan. Anak-anak juga suka, malah kadang kalau yang pelatihan di sini pulang ya, ntar aja, nggak mau pulang, maunya di sini karena tempatnya enak, bersih ya. Jadi dilihat, ini dibersihkan sehari 2 kali, makanya orang-orang kalau datang pasti nyaman. Iya. Oke Bu, itu aja. Makasih banget Bu jawabannya, ya Allah. Tak ingin menetap di Johar bagian selatan, kami pun beranjak pindah menuju ke SCJ, Shopping Center Johar, untuk menanyakan pedagang yang berada di sana. Nama Ibu Sri Mulyani. Oke. Langsung dari pertanyaan saja ya Ibu. Yang pertama, adakah pegawai yang membantu di tempat ini? Oke, baik Bu. Yang kedua, dari mana pegawai tersebut berasal? Mutiharjo. Baik. Terus selanjutnya, barang apa saja yang dijual diangkut di sini? Khusus ya jaket, khusus jaket. Terus jaket semua. Baik Bu. Oke. Nah selanjutnya, bagaimana tanggapan pedagang terhadap pengunjung dari generasi muda di pasar ini Bu? Pengunjungnya itu sekarang itu jarang sekali. Sekarang kan banyak online, banyak kan pengunjungnya berkurang. Jadi pedagangnya ya agak sedih kalau pengunjungnya nggak ada. Kan pemasukan juga sulit kan. Kita butuh makan setiap hari. Kan nggak cuma makan saja, kontrak ini kan juga kontrak. Kan ya susah loh. Kalau nggak ada pemasukan, ya gitu. Baik Bu, sudah cukup pertanyaan ini saja. Saya ada mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu. Setelah dari SCJ, kita kembali menuju ke pasar bagian selatan, yaitu lebih tepatnya ke lantai 2, menuju ke tempat bagian daging-daging. Kenal dulu ini dengan Ibu siapa? Ida. Dengan Ibu Ida ya, baik. Saya minta beberapa Ibu. Untuk Ibu Ida ini yang pertama, apakah hubungan antara pedagang di pasar menjadi lebih baik atau berubah saat pasar direnovasi Ibu? Kalau pelanggan itu beda ya Mas. Kalau sekarang kan beda, nggak ada yang kesini, sebenarnya sepi gini. Kalau nggak pelanggan. Terus apakah pasar baru ini lebih menarik atau Ya, memang menarik, tapi buat yang pengunjung bukan pelanggan. Terus tuh kayak apakah renovasi pasar tuh mempengaruhi keakraban antara pedagang dan pelanggan tetap Ibu? Ya, memang pengaruh ya Mas. Pengaruh sama pelanggan pengaruh. Jelas pengaruh. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Setelah dari sana, kita berpindah menuju ke Gancengan. Meskipun namanya berbeda, namun ini masih masuk dalam bagian dari pasar Johar loh.
Ini dari apa ini? Nah ini telanan kayu. Itu dari sana Purwodadi. Ada yang daerahnya jauh-jauh gitu nggak Pak? Yang paling Ada, jauh Magelang. gitu? Magelang yang paling jauh. Magelang itu kerajinan itu. Desa-desa ini kan. Kalau ini Kudus, besok ini Kudus. Terus mau tanya, Gimana? mengapa orang tertarik berbelanja di tempat ini, Bapak? Orang tertarik Berbelanja di tempat ini. kalau tertariknya itu dulu tertarik, sekarang enggak, soalnya ada online loh. Oh, Ini karena kalah ya, online Pak. sama online nih. Jadi juga banyak pedagang yang bilang karena penjualannya itu menurun karena banyak yang ada di online. nah. Iya. Berarti ramai ketika hanya ada Acara besar gitu. Ya acara seperti kalau orang Jawa punya hajat ruahan. Iya, Ruang. Kan ada kalau musim liburan sekolah itu banyak anak-anak tetak ya. Kalau orang Jawa tetak apa sunatan, ya itu. Sunatan kalau di Nah, Jawa. terus sekarang belinya paling tertentu, banyak online mah. Yang online bayar. Biasanya di sini tuh yang beli tuh yang udah berumur atau mungkin Wah, ya remaja-remaja itu macam-macam. macam-macam Bapak. Ada perbedaan waktu mereka beli gak? Atau mungkin yang udah berumur itu biasanya menawar atau gimana? Ya pasti kalau orang beli pasti menawar. Ini harga sekian, wah untuk kurang Pak lah, terus pasti menawar. Tapi kalau Namanya- biasanya umur yang masih muda gitu malah jarang ya Pak kalau untuk menawar. Ya ada yang menawar tapi kan enggak seperti ibu-ibu. Ya, kalau ibu kan wah itu anu ya. Kalau anak-anak muda palingan ya seperti gengsi lah, nyano paling sedih. Lalu ada ini yang terakhir, Bapak. Adakah faktor ketika memilih berdagang di Johor daripada pasar yang lain? Kenapa Bapak milih jualan di sini? Loh, ini saya enggak milih. Oh. Ini kan undian. Oh, Dulu kan saya kebakaran sini. Jadi Kebakaran. ditempatkan di sini. Iya. Cuma undiannya online. Kalau enggak online ya semua orang minta yang depan. Iya. Nah, toh? Nah, kalau enggak aku ngarep ah. Karena Terus- lebih bisa dilihat. Kalau sini kan aslinya kan tempatnya kecil-kecil ini. Gimana, Pak? Tempatnya kan kecil. Paling 1 meter 30 2 meter. Oh. Kalau enggak saya punya bapaknya kan 2 ini, jadi rada lebar. Terus kalau rumah ini ada emperan itu. Masuk emperan tuh masih ada. Iya. Depannya tuh ada halaman itu. Halamannya untuk Bapak Kalau berjualan. saya nih di belakang sana ya wis nggak bisa jualan gini. Paling ditumpukin. Gini Iya. aja ditumpukin jauh sawi. Aslinya kan nggak boleh nih. Mau Nggak boleh ditumpuk ya Pak. Ya nggak boleh tumpuk nggak. Ini tempatnya harus terbatas. Lah berhubung sini pasar gini yo. Jadi neneknya lah aku naik serame yo. Dasarnya di toto. Iya. Makasih. Nah, Udah, ya, cukup. Sudah cukup. Ya. Makasih ya Yuk. Pak. Nah, itu tadi sesi wawancara kita seputar Pasar Johor. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kami dari kelompok 5 undur diri. Bye-bye. Dadah semua. Sadarkah aku